Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo sahabat bahasa, senang sekali saya dapat kembali menyapa Anda dalam program Ruang Temu di Siniar Klasa Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Di edisi Klasa pada kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan dua orang tamu istimewa yang akan berbicara tentang literasi yang digerakkan oleh para pemuda. Pada beberapa waktu yang lalu, kita sudah melaksanakan Malam Penganugerahan Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Lampung tahun 2022. Dan hari ini, dua orang yang terpilih sebagai pemenang satu sudah hadir dan kita akan berbincang tentang gerakan literasi yang digawangi oleh para pemuda, khususnya para duta bahasa di Provinsi Lampung. Ada dua orang tamu istimewa yang sudah bersama dengan saya pada kesempatan kali ini. Saya akan menyapanya terlebih dahulu. Halo Rivaldi Arnando Kurniawan. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Halo juga Yolanda Permata Yandra. Selamat siang. Selamat siang Kak Iyas. Selamat datang di Siniar Klasa Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Sahabat bahasa, keduanya adalah ASN di dua tempat yang berbeda. Rivaldi Arnando adalah alumnus dari IPDN dan Yolanda Permata Yandra adalah alumnus dari PKN STAN. Dan keduanya hari ini hadir bersama-sama di ruang temu untuk berbicara tentang literasi yang tentunya akan digawangi sebagai seorang duta bahasa Provinsi Lampung. Baik, dua-duanya hari ini dengan begitu cantik dan tampan sudah hadir sahabat bahasa. Dan saya mau bertanya dulu, dua-duanya ini kan sudah bekerja nih, terus menjadi seorang duta bahasa. Apa yang membuat kalian berdua itu akhirnya memutuskan, saya mau jadi duta bahasa deh, alasannya tuh apa? Mulai dari Yolanda dulu. Baik Kak Iyas, terima kasih untuk pertanyaannya terkait motivasi saya menjadi seorang duta bahasa. Nah, pertama kali saya ingin mendaftarkan diri sebagai duta bahasa karena minat saya di bidang baca. Jadi saya memiliki hobi membaca buku, kemudian saya juga terkadang suka menulis walaupun tidak terlalu intens. Nah, setelah mempelajari, saya tertarik. Setelah tertarik itu saya mencari tahu, oh ternyata tingkat literasi di Lampung seperti ini. Kemudian aktivitas duta bahasa seperti ini. Kemudian saya memutuskan untuk menjadi bagian dari duta bahasa dan menjadi penggerak literasi. Baik, berawal dari hobi yang merupakan kebiasaan untuk membaca ya sehari-hari, jadi tergerak juga untuk menularkan semangat membaca ini kepada orang-orang lewat kegiatan duta bahasa. Nah, betul. Kalau Rivaldi gimana? Ya Kak, baik, kalau saya pribadi motivasinya itu saya ingin meningkatkan kesadaran masyarakat di Lampung, khususnya anak muda di Lampung, generasi muda, meningkatkan kebanggaan mereka untuk menggunakan bahasa Indonesia, bahasa persatuan, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga hobi membaca sama dengan Yolanda. Jadi menurut saya walaupun kita sudah bekerja, kita sudah punya kesibukan lain, membaca tetap penting karena dari membaca itu kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak, bahkan di dalam ruang lingkup pekerjaan juga. Jadi membaca itu saling melengkapi sih, bekerja, membaca, dan dalam kehidupan itu saling melengkapi. Jadi itu motivasi saya. Baik, jadi kebiasaan membaca ini memang sangat diperlukan ya, bahwa semua orang harusnya sih hobi membaca karena itu sangat menunjang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam karirnya. Iya. Nah, jadi berawal dari keinginan untuk menularkan semangat membaca ini, akhirnya bergabung menjadi duta bahasa, begitu ya. Kemudian kita hari ini berbicara tentang literasi. Menurut kalian berdua sebenarnya literasi itu apa sih sederhananya menurut pandangan Yola, gimana? Kalau literasi itu sebenarnya kemampuan atau kecakapan seseorang untuk menyelesaikan sesuatu. Karena kan banyak sekali ya Kak literasi, mulai dari literasi baca tulis, finansial, dan sebagainya. Namun saya menginginkan untuk fokus di dunia literasi baca tulis gitu, karena saya sangat menginginkan terjun langsung di situ. Gitu. Kalau menurut Rivaldi, literasi itu apa? Kalau literasi menurut saya pribadi itu lebih ke kemampuan dalam menyikapi segala hal, dan kemampuan itu ditunjang dengan menulis, membaca, situasi keadaan kondisi. Jadi literasi seperti contohnya ada literasi keluarga kan, mengajarkan
anak untuk minat baca anak dari sejak kecil itu kan itu penting dan seperti itu sih. Literasi finansial juga. Jadi literasi itu adalah kemampuan dalam memecahkan suatu masalah. Baik, kemampuan untuk nalar berpikir kritis dalam menyikapi apa-apa yang terjadi dalam hidup gitu ya. Nah, kalau mengenal kan sebenarnya isu-isu literasi ini seksi itu baru beberapa tahun ini gitu kan sebenarnya ya, setelah dicanangkan secara nasional. Nah, kalau kalian sendiri mulai menyukai dunia literasi itu dari kapan? Dari sekolah menengah kah atau baru-baru kuliah atau gimana? Dari Rivaldi dulu. Kalau saya pribadi itu orang tua saya sudah mengajarkan minat baca saya sejak umur 6 tahun. Oh, dari kecil udah terbiasa dengan literasi. Dari kecil sudah diajarkan untuk dari hal kecil seperti mengenal huruf, mengenal angka. Jadi memang keluarga saya dan khususnya orang tua saya itu memang telah mengajarkan saya literasi dari kecil gitu. Jadi memang muncul sejak kecil sih dan itu menjadi hobi. Jadi saya menyimpulkan bahwasanya kalau misalnya kita ingin menerapkan kecintaan akan membaca itu harus diterapkan dari keluarga sejak kecil seperti itu. Oh, memang dari kecil sudah akrab dengan literasi. Kalau Yola gimana? Hampir sama dengan Rivaldi tadi, saya juga dari kecil Kak diajarkan orang tua. Jadi memang untuk baca tulis saya sudah diajarkan sebelum sekolah, sebelum taman kanak-kanak orang tua saya sudah mengajarkan. Kemudian masuk taman kanak-kanak, sekolah dasar, sudah mulai suka membaca sampai sekarang baca menjadi aktivitas rutin saya sehari-hari. Jadi memang dari kecil sudah terbiasa dengan aktivitas literasi dan juga respons membaca gitu dari keluarganya ya. Terus kalau kita misalnya bicara literasi hari ini di Indonesia, terutama di Provinsi Lampung ya, kan keadaannya tuh belum terlalu sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Nah, menurut kalian gimana sih keadaan literasi sekarang ini nih, dan apa sebenarnya yang menjadi permasalahan mungkin ataupun PR bagi kita tentang literasi di Lampung khususnya hari ini? Gimana Yola? Kalau menurut saya tingkat literasi di Lampung ini memang masih belum terlalu baik ya Kak dibandingkan dengan provinsi lain berdasarkan data. Namun demikian bukan berarti minat tingkat literasi remaja pemuda di Provinsi Lampung ini rendah. Tapi memang perlu adanya dukungan dari kita semua, dari pemerintah, dari masyarakat terkait dengan distribusi bahan bacaan, peningkatan fasilitas seperti itu. Kalau Rivaldi gimana? Pendapat saya kalau literasi di Lampung sendiri kalau berbicara tentang literasi ya Kak ya, itu erat hubungannya dengan membaca dan mendengar tadi kan dengan sosial juga. Dan menurut saya masyarakat di Lampung ini, khususnya anak muda di Lampung itu minat membacanya sangat tinggi sebenarnya Kak. Cuman sangat tinggi. Cuman kendalanya di sini adalah akses untuk mendapatkan bahan bacaan itu sendiri gitu Kak. Jadi menurut saya sudah baik. Namun alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita didukung dengan sarana membaca tadi, lebih ada lagi sarananya gitu, bukan perpustakaannya aktif seperti itu Kak. Dan selain itu juga kenapa saya bilang kita di masyarakat di Lampung ini sudah cukup aktif ya Kak ya, karena ada banyak kegiatan-kegiatan atau organisasi-organisasi yang fokus dengan mengumpulkan buku-buku gitu Kak. Jadi sebenarnya itu seperti contohnya sih, contoh kalau misalnya bisa dibilang budaya literasi di Lampung memang belum baik, cuman kemauan untuk maju itu ada gitu di masyarakatnya. Jadi sebenarnya masyarakatnya itu bukan yang nggak mau baca, tapi keinginan untuk itu ada, hanya fasilitas yang belum mendukung gitu ya. Nah, Rivaldi sendiri kan walaupun baru ya, tapi kan salah satu bagian dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi Lampung. Menurut Rivaldi sendiri, apakah upaya pemerintah itu sudah ada dan seberapa optimal sih sebenarnya upaya pemerintah ini dalam mendukung gerakan literasi ini? Kalau untuk pemerintah sendiri sebenarnya sangat mendukung Kak ya, terbukti dengan beberapa kegiatan-kegiatan pemerintah yang disangkut pautkan dengan kegiatan belajar dan membaca tadi kan, untuk meningkatkan minat baca anak-anak di Provinsi Lampung. Kita sebagai anak muda haruslah mensupport pemerintah, harus mendukung pemerintah untuk kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Dan jika kita memiliki saran atau usul, bisalah disampaikan untuk kemajuan literasi di Lampung ke depannya seperti itu. Menurut Yola pandangannya gimana? Apakah pemerintah ini sudah cukup maksimal programnya atau mungkin belum terlalu mendukung program literasi di Lampung? Gimana? Menurut saya pemerintah sudah memberikan
upaya yang optimal untuk peningkatan literasi di Provinsi Lampung, Kak. Namun demikian perlu adanya dukungan dari masyarakat Provinsi Lampung. Jadi memang pemerintah tidak akan bisa meningkatkan literasi di Provinsi Lampung itu sendiri, tapi masyarakatnya juga harus mau dan memiliki keinginan untuk maju gitu. Betul, kerjasama ya. Iya, jadi pemerintahannya aja nggak mungkin kalau misalnya rakyatnya nggak ikut berpartisipasi. Nah, bicara soal partisipasi masyarakat, Yolanda dan Rivaldi ini adalah bagian dari masyarakat yang perwajahan dari sosok pemuda Lampung. Nah, menurut kalian sebagai seorang pemuda, peran apa yang bisa diambil dalam menyukseskan gerakan literasi yang sedang digaungkan oleh pemerintah saat ini? Peran apa kira-kira bisa diambil, Yolanda? Banyak sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemuda. Nah, misalnya membangun taman baca seperti itu, Kak. Jadi memang beberapa organisasi, komunitas-komunitas sosial sudah mulai menggalakkan gerakan untuk peningkatan literasi melalui pembangunan taman baca, kemudian mengumpulkan donasi buku dan membagikan ke memang daerah-daerah yang membutuhkan. Kemudian bisa juga menjadi relawan pengajar. Jadi banyak pemuda di Provinsi Lampung yang sukarela untuk menjadi pengajar di daerah-daerah 3T seperti itu. Kalau menurut Rivaldi? Sebenarnya sama dengan Yolanda ya, cuman kalau misalnya kita bisa menyimpulkan sebenarnya adalah keinginan untuk berkontribusi dan mengabdi tadi sih, karena kita sebagai pemuda tahu misalnya literasi itu penting. Nah, apa aksi nyata dari hal tersebut yang bisa menyokong atau mendukung bagaimana menaikkan minat baca dan juga kesadaran masyarakat tentang literasi itu sendiri, yaitu kontribusi dan tindak nyata itu yang sangat dibutuhkan dan harus dilakukan oleh pemuda di Provinsi Lampung. Ya, jadi kerja nyata ya. Benar. Untuk bisa benar-benar menyukseskan gerakan literasi yang saat ini sedang seksi-seksinya, terutama di Provinsi Lampung ya, sedang marak sekali gerakan literasi. Nah, menyoal juga terkait peran sebagai seorang duta bahasa yang memang bergerak juga di bidang literasi, tetapi juga tentunya menjadi garda terdepan juga dalam pengutamaan bahasa negara atau bahasa Indonesia. Nah, kalau kalian melihat bagaimana sih fenomena anak muda berbahasa saat ini, apakah penggunaan bahasa Indonesia pada generasi muda saat ini sudah cukup baik, atau ada hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki dari cara anak-anak muda saat ini berbahasa? Gimana? Menurut Yolanda gimana? Baik, Kak, ya sebenarnya kalau bahasa itu kan sifatnya dinamis ya, Kak. Jadi memang mengikuti perkembangan zaman. Nah, yang dilakukan anak muda saat ini termasuk saya sebenarnya mengikuti perkembangan zaman tersebut gitu. Jadi baik atau buruknya penggunaan bahasa sebenarnya tergantung konteks dan tempat kita berbicara. Tapi alangkah baiknya kalau kita memang membiasakan untuk mengutamakan bahasa Indonesia. Jadi bagaimana bahasa Indonesia itu bisa terkenal di kancah internasional kalau kitanya malu menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi banyak sebenarnya bahasa yang bisa diucapkan dalam bahasa Indonesia tapi diucapkan dalam bahasa Inggris misalnya. Karena kita memikirkan gengsinya. Padahal bukan seperti itu. Karena kita harus menyesuaikan pada saat kita berbicara bahasa Indonesia, kita berbicara bahasa Indonesia. Ketika kita diberikan kesempatan berbicara bahasa Inggris, nah kita bicara bahasa Inggris, sebenarnya seperti itu. Tapi memang masih banyak pemuda saat ini, termasuk juga saya, begitu ya terkadang melakukan pencampur adukan bahasa seperti itu, kan. Campur kode ya. Campur kode. Tapi yang jelas bagaimana sekarang ini anak muda ini harus diberikan pemahaman bahwa bahasa Indonesia itu ya keren juga gitu, tidak kalah dengan bahasa asing. Setuju nggak, Rivaldi? Setuju, Kak. Kalau saya bisa menambahkan, bahasa Indonesia itu penting banget karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa kan. Jadi bayangkan nih kalau misalnya dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, mereka menggunakan bahasa daerah masing-masing. Bagaimana mereka bisa berinteraksi gitu loh. Nah, bahasa Indonesia ini sih yang sangat membanggakan, dan alangkah baiknya kalau misalnya pemuda di Indonesia itu bangga menggunakan bahasa Indonesia. Itu kayak misalnya bahasa negara lain aja bisa kan menjadi bahasa internasional, bisa bahasa Mandarin. Coba kita timbulkan dulu rasa bangga itu di bahasa Indonesia ini loh, sehingga kedepannya bahasa Indonesia ini bisa dikenal oleh dunia dan orang juga bisa menggunakan bahasa Indonesia kedepannya sebagai bahasa internasional mereka gitu loh. Apa yang tidak mungkin gitu loh.
dimulai dari hal kecil dulu. Betul, dimulai dari para pemudanya dulu ya. Benar Jadi yang harus bangga berbahasa Indonesia sehingga menularkan semangat itu kepada lingkungannya yang akhirnya nanti menjadi sesuatu yang lebih besar dan menjadi tren sehingga bahasa Indonesia ini benar-benar menjadi bahasa yang mendunia nantinya. Nah, baik bicara tentang Duta Bahasa Provinsi Lampung dan tugasnya sebagai pejuang dari Trigatha Bangun Bahasa ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Tentunya juga mengemban tugas pula sebagai penggerak literasi. Apa saja peran Duta Bahasa menurut kalian setelah kalian dilantik menjadi pemenang 1 pada Duta Bahasa Provinsi Lampung tahun 2022 ini? Tugas-tugas Duta Bahasa itu apa saja sih peran-peran yang akan diambil oleh para Duta Bahasa ini? Terutama dalam bidang kebahasaan dan juga dalam gerakan literasi. Apa saja? Coba menurut Yolanda gimana? Yang pertama yaitu menjadi mitra kantor bahasa ya Kak. Jadi memang kita bekerja sama dengan kantor bahasa, itu sudah pasti. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Ikatan Duta Bahasa Provinsi Lampung seluruhnya. Jadi memang Duta Bahasa 2022 ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa dibina oleh kantor bahasa. Betul. Dan tidak bisa juga berdiri sendiri tanpa disokong oleh Ikatan Duta Bahasa Provinsi Lampung. Seperti itu. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya ya. Menurut Rivaldi gimana tugas-tugas yang akan dilakukan itu seperti apa saja? Ya, yang pertama tadi yang kata Yolanda kan, kita mendukung segala kebijakan dan kegiatan yang dibuat oleh kantor bahasa. Selain itu juga kita memberikan ide-ide kreatif dari Ikadubas dan individu juga gitu untuk pengembangan literasi di Lampung dan minat baca itu sendiri. Dan sejauh ini Ikadubas sendiri kan sudah memiliki dan melakukan berbagai kegiatan seperti contohnya di panti binaan, seperti itu, membuat beberapa aplikasi dan juga video-video edukatif gitu di media sosial. Karena itu juga harus memanfaatkan era sekarang kan, yang di era 4.0 ini kan. Seperti itu sih. Jadi sebenarnya kita ikutin aja program-program yang dibuat oleh kantor bahasa. Selain itu juga kita memberikan ide-ide kreatif dari pemuda loh. Kita kan sebagai pemuda nih, jadi kita harus berikan ide kreatif juga. Apa sih yang menarik sehingga masyarakat atau pemuda di Lampung ini tertarik gitu menggunakan bahasa Indonesia, seperti itu. Baik, jadi banyak program yang akan dilakukan ya, ide-ide yang akan dilakukan. Nah, kalau kalian tadi memiliki ide sendiri akan melakukan apa? Kegiatan yang mungkin akan dilakukan ketika nanti menjalankan tugas sebagai Duta Bahasa, atau mungkin bisa bercerita juga tentang program yang akan dilakukan oleh teman-teman kalian selama menjadi Duta Bahasa yang sedang menjabat tugas gitu. Apa saja rencana yang akan dilakukan dalam upaya-upaya untuk pelaksanaan Trigatha Bangun Bahasa dan juga upaya-upaya untuk menggerakkan literasi. Apa saja programnya? Mungkin dari Yola dulu bisa cerita. Kami yang pertama mengupayakan dan mengoptimalkan untuk peningkatan literasi di media sosial Kak. Karena pemuda saat ini kan banyak sekali menghabiskan waktu di media sosial. Kemudian ada video edukatif di YouTube seperti itu, dan ada juga inisiasi untuk pemberian bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi program-program yang diinisiasi oleh teman-teman Duta Bahasa Provinsi Lampung 2022. Banyak sekali sebenarnya yang akan kami laksanakan, misalnya aplikasi untuk bahasa isyarat, kemudian aplikasi yang berbasis metaverse juga sedang dicanangkan, seperti itu. Iya, karena kalau kita berbicara tentang bahasa kan, bahasa milik semua kan Kak ya. Jadi kita tidak boleh melupakan juga orang-orang berkebutuhan khusus seperti itu yang mereka tidak bisa berbicara, tunawicara, seperti itu kan. Kita harus buat juga tuh bagaimana media untuk mereka belajar menggunakan bahasa Indonesia ya, tadi itu dengan menyapa sunyi ya nama aplikasinya. Kita akan rencanakan untuk membuat itu juga ke depannya sehingga membantu seluruh kalangan untuk belajar bahasa Indonesia. Baik. Kalau untuk kegiatan yang langsung ke masyarakat atau mungkin bertemu dengan anak-anak ataupun taman baca, ada rencananya? Ada Kak. Dan sebenarnya selagi kita sekarang ini kan sebelumnya waktu saya mengikuti seleksi Duta Bahasa ini, saya dan teman-teman tuh ada juga yang udah turun langsung bekerja sama dengan seperti contohnya gubuk literasi ya, literasi yang di itu kan. Kita mengajarkan anak-anak
tentang cara membaca pertama kan, karena itu memang anak-anak di bawah umur kan, anak usia dini. Jadi kita mengajarkan mereka membaca, terus betapa pentingnya arti buku itu sendiri ke mereka. Kita membawa kartu bergambar untuk mereka pelajari. Bahasa Lampungnya paman tuh apa, bahasa Lampungnya buah-buahan tuh apa gitu. Jadi kita mengemas sesuatu yang menarik sehingga anak-anak itu bisa tertarik gitu untuk membaca dan tahu gitu. Oh gitu. Jadi memang sudah banyak hal yang sudah direncanakan bahkan sudah dilaksanakan oleh teman-teman Duta Bahasa ini. Nah, menurut kalian sudah seberapa optimal usaha tersebut kalian lakukan dan ke depan apalagi yang akan dilakukan untuk mungkin menyempurnakan apa yang sudah dilakukan sebelumnya? Gimana? Baik, kalau untuk usahanya alhamdulillah sudah optimal ya Kak, sudah. Jadi memang sudah berjalan, tapi memang masih butuh optimalisasi, masih banyak upaya ekstra yang harus diberikan dalam rangka peningkatan literasi di Provinsi Lampung. Dan untuk mengupayakan itu sendiri tidak selesai dalam waktu 1 malam, jadi memang harus berproses berbulan-bulan, mungkin juga bisa bertahun-tahun. Gitu. Sebenarnya kalau optimal tadi kayak kita di Kadubes ini selalu ingin berkontribusi secara optimal. Namun untuk itu kita harus terus meningkatkan lagi kemampuan kita dan juga kontribusi kita ke depannya untuk lebih baik lagi gitu. Nah, kemudian kalian berdua kan sudah dikukuhkan dan terpilih menjadi pemenang pertama Duta Bahasa Provinsi Lampung yang tentunya akan menjadi perwajahan untuk teman-teman yang lainnya sebagai sosok Duta Bahasa. Nah, kalian sendiri merasa tanggung jawab ini sebagai tanggung jawab yang berat nggak sih? Atau bagaimana? Nervous mungkin atau bingung atau gimana? Perasaannya gimana sih menjadi seorang pemenang 1 Duta Bahasa? Gimana Yolanda? Perasaannya yang pertama gugup ya. Gugup. Kemudian mencoba kuat karena memang tanggung jawab yang diberikan ini kan bukan sembarangan. Jadi memang amanah yang diberikan ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi gugupnya hanya di malam itu, selebihnya harus berusaha, harus belajar dan memberikan kontribusi yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Nah itu kalau Rivaldi? Kalau saya sendiri sebenarnya ya pertama pasti gugup ya Kak ya, menang kan. Selain itu saya lebih ke khawatir dengan diri saya sih Kak, mampu nggak nih mengemban tugas sebagai Duta Bahasa ini gitu loh. Dan saya juga kedepannya merasa tertantang gitu untuk selalu belajar dan menaikkan kualitas diri saya gitu Kak dalam penggunaan bahasa Indonesia, dalam bersikap dan berperilaku terutama juga. Sehingga kedepannya kita bisa jadi perwajahan dari Duta Bahasa itu sendiri yang bisa dicontoh oleh masyarakat baik dalam penggunaan bahasa maupun tingkat kemauan kita untuk belajar dan literasi gitu sih. Jadi seperti tertantang gitu untuk meningkatkan kualitas diri gitu. Nah, kan tugasnya tuh lumayan ini ya, lumayan berat lah ya gitu. Jadi tadi bilang gugup, terus Rivaldi juga bilang gugup, sampai kayaknya tegang banget ya. Kalau minum nggak apa, minum aja dulu gitu. Jadi biar karena memang baru terpilih nih, jadi masih banyak proses yang harus dijalani. Jadi mudah-mudahan tidak menjadi beban ya untuk kalian. Sampai sejauh ini kalian merasa bahwa tugas menjadi seorang Duta Bahasa itu, tanggung jawab sebagai seorang Duta Bahasa itu tuh berat banget atau gimana? Atau kan perasaannya merasa bingung, ngerasa deg-degan atau gimana gitu. Nah, setelah beberapa waktu ini, menurut kalian berat nggak sih menjadi seorang Duta Bahasa? Pertama kan harus menjadi pejuang Trigatra Bangun Bahasa dan juga penggerak literasi kan. Nah itu berat nggak tugas itu? Gimana? Kalau minum dulu boleh. Kayaknya tegang banget. Minum dulu boleh. Sebelum dijawab boleh minum dulu ya. Karena biar saya nggak ini juga. Kayaknya tegang banget ya. Nah gimana? Emang berat banget jadi Duta Bahasa tanggung jawabnya? Tanggung jawab pasti ketika kita diberikan tanggung jawab pasti ada perasaan berat gitu ya Kak. Tapi setelah dijalani ternyata bisa dinikmati gitu. Jadi walaupun diberikan tanggung jawab, tapi
tanggung jawab itu bukan menjadi sebuah beban, ya, tapi menjadi sebuah tantangan. Karena kita harus berupaya memberikan yang terbaik, berkontribusi dengan optimal, memberikan yang terbaik dari yang kita miliki, kayak gitu. Betul. Rivaldi gimana memandangnya? Memandangnya kalau dibilang berat sebenarnya berat, dibilang enggak juga enggak gitu Kak. Karena kan kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari kan. Betul. Jadi bergantung dengan kita sendiri menghadapinya gimana gitu Kak. Kalau kita santai dan kita anggap ini sebagai pembelajaran buat kita ke depannya, ya nggak terasa berat, tidak terasa berat gitu loh Kak. Ya itu bergantung lagi kepada individu masing-masing sih. Dan kalau saya pribadi menerima sebagai tanggung jawab yang harus saya selesaikan gitu, dan harus saya memberikan yang terbaik versi saya gitu. Baik. Jadi ke depan dengan amanah baru dan tanggung jawab baru ini sudah siap ya menjadi seorang yang berusaha untuk menjadi sosok ataupun tokoh yang memang secara spesifik bergerak di bidang kebahasaan dan juga literasi. Sudah siap? Yolanda sudah siap? Sudah siap Kak. Siap ya. Rivaldi? Siap Kak. Siap ya. Nah, barangkali ada pesan ataupun mungkin hal-hal yang mau disampaikan kepada para pemirsa ataupun para generasi muda yang menyaksikan tayangan ini tentang bagaimana sebagai seorang pemuda harus bisa barangkali turut aktif menyemarakan gerakan literasi nasional, terutama gerakan literasi yang ada di daerah dan tentunya Lampung secara khusus ya. Silakan dari Yolanda dulu. Baik, kalau dari saya, lakukanlah sesuatu yang akan membuat dirimu berterima kasih pada dirimu sendiri 10 tahun yang akan datang. Jadi untuk peningkatan literasi, bacalah buku banyak-banyak hari ini, belajarlah yang banyak, menulis banyak-banyak, sampai diri kita sendiri di 10 tahun yang akan datang akan berterima kasih pada diri kita. Nah, Rivaldi? Saya berpesan kepada seluruh generasi muda, berbanggalah dengan bahasa persatuan, bahasa Indonesia, karena itu yang menyatukan kita semua sebagai negara kesatuan. Kemudian tingkatkan lagi minat terhadap membaca, terhadap buku itu sendiri, karena buku adalah sahabat yang paling setia. Ketika kita ingin membaca, dia bisa memberikan kita motivasi dan juga pengetahuan seperti itu. Jadi tingkatkan lagi minat baca dan juga terutama kebanggaan dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Baik. Nah, sahabat bahasa, itulah tadi diskusi kita tentang peran duta bahasa sebagai penggerak literasi. Tentunya para duta bahasa ini digawangi sebagai perwakilan oleh Yolanda dan juga Rivaldi, sudah memiliki banyak program yang akan mereka lakukan ya bersama dengan Ikatan Duta Bahasa Provinsi Lampung, dan juga tentunya bekerja sama juga dengan Kantor Bahasa Provinsi Lampung untuk menyemarakkan gerakan literasi yang ada di daerah Lampung, dan tentunya ini sebagai upaya juga untuk menyukseskan gerakan literasi nasional. Kita tunggu karya-karya dari para duta bahasa sebagai kontribusi nyata mereka dalam menggaungkan gerakan literasi dan menjadi sebenar-benarnya penggerak literasi dan para pejuang dalam menegakkan Trigatra Bangun Bahasa. Nah, pemirsa dan sahabat bahasa yang menyaksikan video ini, saya ucapkan terima kasih karena sudah menyimak video ini, dan mudah-mudahan pembahasan kita pada kesempatan kali ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua bahwa PR ataupun pekerjaan terkait literasi ini adalah pekerjaan yang sangat panjang. Butuh banyak sekali giat ataupun kerjasama yang harus sinergi, baik itu antara pemerintah dan juga masyarakat untuk menyukseskan gerakan literasi nasional. Pemuda dalam hal ini para duta bahasa sudah mengambil peran. Kita juga harus ikut mengambil peran di bidang masing-masing untuk bersama-sama menegakkan literasi demi Indonesia yang berkemajuan. Akhirnya saya Paryas, Narakata Ruang Temu, mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi di episode Ruang Temu berikutnya. Dan tentunya juga saya mengajak kepada seluruh pemirsa
dan juga sahabat bahasa untuk sebanyak-banyaknya menyebarkan video ini dan menyukai serta berlangganan siniar Kelasa Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Akhirnya sebuah pantun singkat dan sederhana burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.